Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Baiklah, saya akan mempresentasikan investigasi kecelakaan kerja. Sebelum kita masuk ke studi kasus kecelakaan kerja, saya akan menjelaskan apa itu investasi kecelakaan kerja. Investasi kecelakaan kerja adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut dan menentukan dengan tepat tindakan perbaikan yang dilakukan setelah ditemukan fakta sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi dan penyebab kecelakaan tersebut. Baiklah, kita masuk ke studi kasus kecelakaan kerja. Studi kasusnya itu yaitu kren proyek kereta cepat jalur ganda di Matraman, Jakarta roboh menimpa pekerja. Kronologi terjadinya kecelakaan proyek kren ini yaitu 4 pekerja dikabarkan meninggal dunia dan tertimpa kren yang mengangkat beton dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 5 pagi. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton diduga karena posisi tidak sesuai, kren roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur ganda kereta cepat tersebut. Dari studi kasus di atas, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan. Yang pertama, manusia; kedua, lingkungan; ketiga, peralatan. Baik, dari faktor manusianya, ada 2 penyebab, yaitu kesalahan operator. Kesalahan operator yaitu tidak melakukan pengecekan alat kren, yaitu VTI, Free Inspection, yaitu pengecekan sebelum mengoperasikan alat tersebut, baik dari komponen-komponen alat tersebut, mengakibatkan kegagalan alat yang digunakan. Yang kedua, kurangnya komunikasi, yaitu kurangnya komunikasi operator dengan supporter alat tersebut yang mengakibatkan equipment susah untuk memanuverkan posisi yang aman sehingga menyebabkan benturan. Adapun efek atau kerugian yang diakibatkan faktor-faktor manusia tadi, yaitu efek yang disebabkan di atas itu kualitas kren menurun dan rusak. Kesalahan dalam kondisi menyebabkan kerugian waktu finansial serta tenaga dalam waktu yang lama. Baik, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada 2, yaitu cuaca buruk. Yaitu cuaca buruk tersebut bekerja di ketinggian adanya angin kencang yang mengakibatkan operator sulit mengoperasikan alat tersebut dengan aman. Yang kedua, ruang kerja terbatas. Equipment bekerja di tempat sempit sehingga equipment susah untuk memanuverkan posisi yang aman sehingga menyebabkan benturan. Efek yang diakibatkan oleh faktor lingkungan tersebut yaitu equipment dan material rusak parah karena terjatuh dari ketinggian dan adanya korban jiwa dari kejatuhan material alat. Yang ketiga yaitu faktor peralatan, kren yang tak inspection. Equipment yang tidak pernah melakukan inspection menyebabkan komponen dari alat tersebut ada yang rusak dan menyebabkan kerugian fungsinya, tidak beroperasi dengan baik dan menyebabkan operator hilang kendali. Efek yang diakibat faktor peralatan yaitu kren menjadi rusak parah dalam jangka waktu yang lama dan banyak kerugian finansial. Hasil dari analisa dari faktor penyebab kecelakaan kren tersebut yaitu kesalahan murni dari pekerja itu sendiri, yaitu yang pertama tidak mengikuti SOP pekerja yang berlaku. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Yang ketiga, kurang kemampuan operator dalam mengendalikan equipment. Yang keempat, kurang memahami area tempat bekerja dan aspek psikologis, baik itu tekanan dari atasan. Bagaimana teknik analisa pelanggaran terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970? Teknik dalam menganalisa pelanggaran terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang kedua, tanggap terhadap keadaan darurat dengan cepat dan positif, segera ambil langkah pengamanan dan
pengendalian di tempat kerja. Yang ketiga, kumpulkan informasi yang terkait, analisa semua fakta yang penting, kembangkan dan ambil tindakan perbaikan pengendalian, membuat laporan analisis. Pelanggaran terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada kasus kren yang roboh tersebut, yaitu pelanggaran pasal 3, tidak mengamankan dan memperlancar pekerjaan pengangkatan barang bongkar muat pelakuan dengan penyimpanan barang. Yang kedua, pelanggaran pasal 9, yaitu kelalaian pengurus dengan tidak menunjukkan dan menjelaskan pada pekerja yang terkait kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang tidak timbul dalam tempat kerjanya. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Yang ketiga, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang empat, cara-cara sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, pengurus tidak memastikan bahwa pekerja telah memahami keempat syarat di atas. Yang ketiga, pelanggaran pasal 13, yaitu pekerja tidak menaati petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Pelanggaran pasal ke-14, kelalaian pengurus berupa tindakan menempatkan syarat keselamatan kerja secara tertulis di area tempat kerja. Yang kedua, tidak memasang gambar keadaan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. Adapun rekomendasi dan saran pencegahan kecelakaan kerja. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja menurut H.W. Hendricks, maka dapat dirancang berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, antara lain: 1. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. 2. Pemantauan dan pengendalian tidak aman di tempat kerja. 2. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. 1. Pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Pembangunan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. 3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, produksi dan aturan K3 di tempat kerja. Penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungan di tempat kerja. Penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Baiklah, sekian tadi paparan saya mengenai analisis kasus investigasi kecelakaan kerja terhadap kren yang roboh di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.